Saya ditangkap polisi di rumah Pak RT. Nah itu orang tua nangis. Nah orang tua nangis sampai seharusnya saya ya. Itu pas ditangkap itu saya pas orang tua nangis gitu di depan kaki saya. Nangis lah depan kaki. Nah setelah itu pengen berhenti tapi kan teman-teman yang masih lah ngajak gitu, kadang-kadang kan sambil ngajak sambil ngajak juga wah soalim itu munafik lah apalah, tapi di situ ngapain itu lihat kanan kiri yang saya lihat sekarang, lihat orang tua saya, lihat keluarga saya, istri dan anak-anak saya gitu. Halo Sobat Trip, jumpa lagi bersama saya Faisal. Hari ini saya akan ke rumah seseorang yang cukup inspiratif, yang pasti akan menginspirasi semuanya. Ikutin saya terus ya, jangan kemana-mana, oke? Yuk. Mak, baik tuh maros hari bumi nakang dadang kobra di Palimana. Paling itu cak. Paling itu, mai calon nih mak. Jalan ada Pak Kunci itu. Oh, itu calon kang dadang tesan ya? Oh gitu, manu ngiderna. Oh, Sekali gitu. mohon. Sabaraha nih mah di calon? Ya di sana asal 8.000. 8.000. Oh gitu. Ya. Pamenu ata ya 7.000. Oh, anu atah na oke. Cing tinggal. Oh, yuranina no. Nanginangan. Kami itu kang dadang oke. Kami. Oh, sami. Murah tuh masih nggak pajang nih si CF. Amin udah kecap. Ya mah turun mak. Pada ditunya mah ke pengker ya. Mohon Ya. kapal dinya. Siapa turun mak? Kalau sekedar mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trip. Balik lagi di acara kita ngebako, ngobrol bareng komunitas. Tapi kali ini bukan komunitas biasa, karena bukan komunitas juga. Yang tadi saya bilang saya akan ketemu dengan seseorang, seseorang yang punya ceritanya cukup menarik ya. Kita kadang bersama Kang Dadang Kobra. Apa kabar Kang? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya ini Kang, kenapa ada nama Kobra di ujungnya? Asal mula nama Kobra dari mana? Itu dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Gara-gara sering main Kobra gitu? Kayak Panji Petualang? Itu nama dari orang tua sebetulnya. Oh, nama asli? Bukan landian? Nama landian sih, nama panggilan gitu. Cuman dulunya kan sering megang apa yang ditakutin orang, saya seneng gitu. Oh. Jadi seneng yang berbisa, jadi dinamain sama orang tua Gara-gara Kobra. suka ular dulu. Gara-gara suka ular kobra gitu. Tapi sampai sekarang masih? Sampai sekarang enggak sih. Kalau Takut sekarang? sekarang mungkin dulu
masih apa polos mungkin Masih ya. polos. Jadi sejarah anak kobra tuh gara-gara dari kecil suka main kobra, nggak ada hubungannya sama dengan masa lalu gitu. Pas Nggak misalkan ada. semenjak remaja, semenjak di jalan. Ya, dari kecil tuh Dari sama kecil. sama orang tua apa galak tambah kesenangannya juga sama ular Jadi gitu. pas jadi kayak kobra gitu yang matok. Cerita dikit nih Kang, sebelum Akang terjun ke apa? Bisa usaha kuliner lah sebutnya ya. Ke opak ini. Sejarah nih Kang. Sejarah Kang dulu biar mungkin pada teman-teman pada pengen tahu siapa sih Kang Kobra tuh gitu. Cerita dikit Kang. Ya sebelumnya sih dulu nggak jualan opak dulu gitu. Sering di jalan dulu dulu gitu. Sering kumpul sama teman-teman gitu. Sampai ya suka ngeledekin lah ke orang-orang teh. Hey, opak kata saya teh gitu. Kadang cau kata saya teh gitu. Ngeledekin manggil orang tuh seenaknya gitu. Kemana opak kata saya gitu. Nah, ya di jalan. Cuman kan di jalan itu ya tidak ada tujuan dulu itu. Dulu tidak ada tujuan, ngumpul minum sama teman-teman apa ngeresahin lingkungan sekitar sini. Kadang warga juga udah pusing mungkin ya, udah resah, cuman mau ngehalangin susah, bingung gitu. Nah, dan akhirnya lama kelamaan kan di perjalanan mikir nggak, merasa jauh gitu dari masyarakat gitu, merasa jauh dari masyarakat. Nah, lama kelamaan terpikirlah, jadi seorang pengangguran, peminum atau pemabuk sebetulnya tidak ingin gitu mabuk, minum atau ngumpul nggak jelas, cuman tidak ada kegiatan gitu. Nah, lama kelamaan ya saya berpikir jualan apa nih. Nah, lalu ngemil. Pas ngemil sambil diem, sambil mikir, nggak usaha kan, sambil ngemil sambil melamun, ngahulang lah gitunya, ngahulang. Mabok nggak itu? Ente keur mabok dah. Ke normal gitu, ke normal, ngahulang berpikir teu aya penghasilan gitu, sampai tuh punya uang jang merokok gitu, tapi sambil ngemil, si gena mah jualan opak ya, jualan keripik. Lumayan oge gitu. Cuman malu gitunya, ayalah malu gitu. Cuman buanglah rasa malu teh, lebih malu nganggur gitu, nggak bisa ngebiayain anak istri, lebih malu gitu daripada nggak makan gitu. Ya sambil ngambil ya akhirnya beli singkong gitu, lalu diolah. Nah, sampai menjadilah dulu comring, opak, terus keripik dari singkong, sampai beli alat manual, sampai sama istri di Parud. Nah, setelah itu gagal kan, gagal makan aja gitu, gagal makan. Lama kelamaan ya karena sering belajar, tidak putus asa gitu, sampaikan jadilah opak, comring, terus sama keripik. Nah, iseng tapi sambil mengetes mental gitu. Kuat nggak gitu ya? Kuat nggak gitu. Dulunya tukang minum, tukang mabuk di jalan, atau kadang minta gitu ya. Tapi ke temen gitu ya, teman lah melicai gitunya. Tapi kan naon sih untungna gitunya. Oh iya, Jadi merasa orang gitu. tuh capek Jadi gitu terus. kalau keluar teh paling cari uang teh buat minum gitu, buat minum. Nah, setelah itu adalah berpikir atas ya udahlah, mendingan jualan lah ke warung. Nah, alhamdulillah berkembang. Nah, sampai tidak ada susah beli singkong gitu. Dan akhirnya ketemulah
teman gitu. Yang pengepul singkong. Di ujung Berung. Ah. Pas saya mau beli pisang, ada teman di ujung Berung. Nah, akhirnya beli dari dia gitu. Beli dari dia. Jadi dulu Sampai awal sekarang. ceritanya kenapa kesini tuh pas lagi ngelamun, mikir itu mau apa gitu. Mau Tapi usaha emang apa, kan gitu. tadi menarik sih pas Akang bilang sampai warga nggak nerima. Emang pernah sempat diusir dari sini? Jadi Ngelakuin apa gitu Kang sampai warga nggak nerima Kang di sini? jadi bukan nggak nerima ya, tapi resah gitu. Mendingan nggak ada sekalian di sini gitu. Kalau ini mah mendingan mati sekalian gitu kalau dulu. Pokoknya nggak usah diceritain lah, tahu lah kesimpulannya. Pernah sampai warga di sini di tempat kampung sendiri berarti kan ya, kampung sampai di sendiri. kampung sendiri pernah merasa warga di sekitar sampai merasa resah dengan kehadiran Kang Dadang Kubra Karena ini. tiap hari kan mabuk, main gitar, berantem, mukulin orang gitu. Nah, jadi Berarti ada yang lewat Dulu pukulin sempet gitu. keluar masuk itu juga. Dulu sempet keluar masuk juga gitu. Cileunyi gitu. Tapi Polsek. sampai yang bikin kan kalau anggaplah itu dunia kelam Akang dulu. Iya. Bisa sampai Akang untuk belum ke usaha lah. Pasti kan kalau sebelum Akang mulai usaha pasti Akang tuh ada titik baliknya Kang. Proses dari dulu seorang ya bisa dikatakan meresahkan warga gitu ya. Sampai Akang mikir kan dulu mah mulai Akangnya mikir dapat uang minum, keluar udah nggak mikir keluarga, nggak mikirin apa. Hal apa yang bisa bikin Akang mulai berpikir, duh capek kieu wae teh, urang hayang berubah lah. Ya emang sih proses ya. Proses emang dari setelah minum mabuk, setelah mau tidur itu pas mau tidur kan suka ngehayal dulu lah sebelum segudang begini kadang-kadang kan kapan gitu berhenti, tapi gimana caranya gitu. Sebetulnya semua pengen gitu pasti, walaupun lagi minum gitu, pas lagi sendiri pengen berhenti gitu. Nah dulu itu pas saya pengen berhenti itu emang lama sih ya, lama udah berapa tahun lah. Nah pas saya berhenti itu suka ngobrol gitu, suka sharing sama istri gitu. Duh usaha apa gitu, udah pengen berhenti gitu. Nah cuman dalam hati diambil kesimpulan gitu, mau maju atau mau mundur gitu, atau mau berhenti gitu. Kalau mau maju sekalian gitu. Nah, enggak lihat kanan kiri. Nah kalau mau berhenti gitu. Kalau saya maju terus, orang tua menjadi korban. Ya, maju terus di dunia yang lama gitu. Jadi pas ketika saya keluar masuk itu tahun berapa ya? Itu pas saya ditangkap polisi di rumah Pak RT. Nah itu orang tua nangis. Nah orang tua nangis sampai seharusnya saya ya. Mah nggak usah diceritain. Intinya mah mungkin ada prosesnya di situ yang bikin hati Akang tergugah. Tapi kan faktornya lingkungan ada nggak pas waktu Akang titik balik, misalkan si lingkungan tuh Sampai mengajak lagi, ya, terbersit ada sih. lagi, wah orang kieu hese, Dulu bener tuh hese. pas ditangkap itu saya pas orang tua nangis gitu di depan kaki saya gitu. Nangis lah di depan kaki. Nah setelah itu pengen berhenti tapi kan teman-teman ya masih lah ngajak gitu. Kadang-kadang kan sambil ngajak sambil ngejek juga. Wah Soalim misalkan. gitu munafik lah apalah. Pasti Tapi itu. di situ ngapain gitu, lihat kanan kiri. Yang saya lihat sekarang, lihat orang tua saya, lihat keluarga saya, istri dan anak-anak saya gitu. Makanya nah udahlah di situ mendingan fokus berhenti sampai terakhir. Ada narkoba juga gitu, narkoba buang semua gitu. Buang sampai ya udah fokus. Apa tujuannya, apa yang bisa saya pernah direhab ya, cuman nggak mental, nggak pengaruh gitu, tetap aja
satu fokus udah ibadah gitu, sholat sering sholat. Nah sambil merenung lah, menyalahkan diri apa yang sudah saya perbuat. Nah, saya di mata masyarakat menjadi sampah gitu. Gimana nih cara saya merubah untuk diterima sama masyarakat? Otomatis saya harus menjadi, kalau dari pupuk harus menjadi organik gitu, dari sampah lalu menjadi pupuk, baru bisa manfaat gitu. Betul. Nah setelah itu barulah saya sosial gitu, sosialisasi dengan berdekatan dengan ya ibu-ibu lah, bapak-bapak gitu, dengan cara membantu atau apa bekerja bakti gitu. Kerja bakti di sini Pembuktian dengan lah lingkungan pada ya. warga. Asalnya kan mau mengajak itu agak susah gitu, susah juga. Cuman sama istri berdua saya kerja bakti dari depan, bersihin sampai belakang gitu, sampai kuburan bersihin. Nah tiap Jumat saya bersihin sampai lama-kelamaan warga juga ikut gitu. Nah sampai pengajuan jalan, pengajuan apa, nah ke perusahaan kadang kan ada pembangunan, saya minta jalan buat masyarakat. Nah akhirnya saya jadi apa yang di depan gitu, di depan masyarakat untuk membela masyarakat gitu. Nah disitulah saya baru sedikit-sedikit membantu RT gitu, membantu RW gitu. Apa dengan di lingkungan gitu, Karang Taruna, terus di tingkat desa juga gitu. Alhamdulillah sampai sekarang dah langsung terjun ke apa, ke Opak ini. Pengen teman-teman saya yang dulunya seperti saya pengen dibawa usaha juga gitu, karena dia juga pasti butuh penghasilan, tapi gimana caranya gitu, poek lah emang gitu. Jadi bisa dibilang seseorang bisa melakukan hal kayak gitu tuh karena dia tidak ada penghasilan gitu Kang, mungkin. Jadi bingung penghasilan. Yang nomor satu itu gengsi, malu ketika kita pengen melakukan sesuatu gitu. Pas setelah saya terjun ke ya membidangi usaha opak lah, ternyata lumayan juga gitu. Nah saya dulu mikir ternyata apa yang kita inginkan gitu, misalkan apa yang kita inginkan seperti ingin ada penghasilan. Nah sebetulnya apa yang kita lihat itu bisa jadi menghasilkan. Misalkan kalau nggak malu, ada aqua juga seujung jalan diambil bisa menghasilkan, dijual tempat barang bekas gitu ya, atau pakai magnet gitu ya. Kalau itu kan bisa juga menghasilkan, cuman yang satu itu gengsi. Nah gitu. Jadi kayak pisang misalkan, beli pisang atau bikin keripik, beli singkong bikin keripik itu. Cuman yang satu gengsi. Kenapa gengsi? Tidak ada teman. Iya. Karena lingkungannya kayak gitu semua. Kalau ada teman pasti berarti semua. Dulu kenapa Akang Kobra bisa pindah ke sekarang ini, untuk keluar dari situ juga agak berat juga kan ya? Berat lah. Tapi kalau dulu misalkan bener-bener nggak full keluar, mungkin juga nggak akan bisa sekarang. Jadi nggak bisa sampai kalau sekarang. Buat apa sebenarnya yang bisa dulu mungkin Kang dimarahin, ditangkap segala macam, gue nggak ada kapok kan pasti. Nggak ada kapok. Tapi pada saat setelah kita dirangkul, kita diterima, barulah kan ya. Nah ini Kang kembali ke keripik lagi nih. Mulai jualan keripik opak kan? Opak ini dari mulai kapan nih? Tahun berapa lama? Dari tahun 2019-an. 2019-an. Awalnya produk ini bikin, kan tadi mah ngamun bikin. Ini bikin sendiri dari hasil gagal sampai sekarang bisa sendiri. Bikin sendiri. Nah, sekarang mah ada temen, ada karyawan sekarang. Ada temen juga samalah mantan Cowboy lah. Ya, cowboy lah. Nah, sama. Kebetulan ketemu di Ujung Berung gitu. Ketemu, wah ada kayaknya sama yang apa yang saya buat gitu. Ini udah matang. Wah mendingan ngambil yang ini aja gitu. Soalnya kan kalau produk sendiri tidak prosesnya. Jadi udag lah gitu. Singkongnya kan sekarang susah. Akhirnya
belilah dari teman gitu. Oh, jadi beli dari temen mentahan. Dikirim. Jadi yang ini nih, ini udah digoreng ya? Yang Ini udah digoreng. Bumbu-bumbunya bikin sendiri, ide sendiri gimana? Ide sendiri, bikin sendiri, ada yang beli juga gitu. Bumbunya. Ada yang Rasa beli. apa aja nih Kang? Ada jagung manis, rasa asin manis pedas, Heeh. terus jagung bakar, keju, original dan asin gitu. Satu lagi ini Kang, biasa kan orang mau mulai usaha teh pertama yang bikin orang susah usaha teh gengsi tadi. Gengsi. Kedua bingung mau usaha Bingung, apa. heeh. Ketiga mentok lagi mau dijual kemana. Mau jual kemana? Nah yang terakhir biasa di modal. Di modal. Menurut Akang nih, untuk mulai usaha pertama kali yang harus dipunya sama seseorang buat bisa usaha tuh apa sih Kang? Modal utama Ada kah apa gitu? kemauan dulu. Kemauan dulu. Ada kemauan, keberanian, dan kesanggupan. Misalkan modal itu nomor 10 lah. Modal. Ada kemauan, intinya ada kemauan. Nah, di situ ada kemauan, kita harus memberanikan diri. Sanggup gak nih jualan ini? Diejek, Ya, wah pasti Sepi. sepinya. Misalkan kalau di lingkungan dunia jalan lah atau dunia hitam gitu, pasti banyaknya gengsi. Aduh, masa jualan yang ginian nih? Nah, walaupun ada kemauan, pasti tidak ada keberanian Nah, untuk memasarkan. Mau sih mau, Nah, semua orang mau tapi usaha. tidak ada keberanian. Betul. Nah, yang utamanya itu harus ada kemauan, ada keberanian, dan kesanggupan. Ada keberanian, sanggup nggak nih Ya. berjalannya gitu. benar. Jadi kalau 3 itu udah ada dalam diri kita, insya Allah pasti sukses gitu, maju lah gitu. Belum tidak sukses juga, minimal bisa jadi berdiri jauh dari zona itu Ya, gitu. untuk Jadi minimal untuk menghidupi diri sendiri lah bisa gitu ya. menghidupi diri sendiri gitu. Oke. Sekarang kan biasa sehari habis berapa Kang? Oh ya tadi saya di depan pas mau kesini ketemu ibu-ibu, Ya. nenek-nenek lah kayak nenek-nenek. Dia bawa barang Akang, emang ada yang ngiderin kayak gitu juga? Oh ada yang ngidar. Berapa orang itu Kang biasa yang Itu- suka ngambil barang di sini dijualin lagi? Baru ada yang ngidar itu baru ada 12 mungkin 12 orang. Lumayan banyak 12 mah. Ya itu kan ya tujuan saya kan ingin mensejahterakan gitu, minimal ada yang pengangguran, pengen ada penghasilan gitu ya. Ya akhirnya saya tawarin, sok aja ngambil aja dulu. Nah, mau nggak? Mau, ya udah saya kasih gitu. Dan akhirnya teman tidak ada usaha, WA misalkan atau datang sini nggak ada penghasilan, ya kasih modal dulu gitu, ngambil dulu lah. Barang dulu, Nah, ngambil kayak barang jadi dulu dia. reseller gitu. Gitu. Ini titip-titip di warung juga nih Kang? Titip-titip di warung juga, di toko juga gitu. Ada toko, rencana insya Allah mau Indomaret lah. Masuk Indomaret. terus ke kayak swalayan gede masuk. Gitu. Berarti sekarang lagi proses pengurusan Sekarang lagi proses pengurusan perizinan dulu, terus sama perizinan label dulu. halal mungkin ya. Itu Penting nggak sih Kang sebenarnya yang kayak gitu? penting. Soalnya kan ya kalau nggak ada ya jadi masalah juga gitu. Tapi Cuman kan banyak sekarang, keripik-keripik kayak di warung mah kan sebenarnya nggak usah pakai kayak gitu. ya kalau di warung nggak usah pakai itu juga, bisa. Cuman kan dari higienisnya gitu, dari keamanan kesehatannya itu yang utama Iya, gitu. betul. Nah, Cuman mungkin kalau nggak pakai itu ya usahanya di situ mungkin ya. Iya. Paling sebatas warung. Ya, gitu. sebatas warung. Tapi kalau ada itu, ada perizinan, ada label halal, itu bisa masuk sampai ke mana Kang? bisa ke ya supermarket yang besar lah, kayak Gria, Borma, Indomaret gitu. Jadi penting Kang ya kayak gitu. Penting. Karena kan banyak juga nih yang pengusaha makanan yang nggak ngurusin kayak gitu. Katanya pertama ribet, kedua mahal, karena kan mentoknya modal. Nah kebanyakan yang nggak ngurusin itu kan kayak gitu. Sebenarnya yang higienis juga mereka juga pasti bersih lah bikin. Cuman ya untuk ngurus itu berat sebenarnya. Tapi Kang udah ngurus itu. Udah ngurus. Terus Kang selain opak ada lagi usaha lain? Ya opak, terus ya keripik
pisang, keripik pisang gitu. Makanya apa Ocicip cemilan tradisional itu semua tradisional, cemilan tradisional Yang ada gitu. berbaku. Kayak ranginang gitu. Nah, ranginang juga ada, ranginang terus apa? Opak yang besarnya Besar. gitu. Oh iya, ini mah oci teh opak cilik. Opak cilik aja Iya, itu. iya. Kita cobain, coba cilik. Ini rasa original ya? Original. Rasa original. Nah, ini rasa jagung nih. Enak ngepros. Jadi ini Kang, balik lagi nih. Ngobrolin lagi yang masalah tadi. Dari keberanian, kan ada apa? Modal untuk usaha teh. Ya, ada kemauan, keberanian, dan kesanggupan. Gitu. Ya, tiga Baru, itu harus tertanam di jiwa kita gitu. Kalau nggak bakalan. Tapi kan ada kesulitan nggak pas pertama buka? Mereka kan pertama bikin nih. Kesulitannya misalkan nggak laku lah, atau nggak orang pada nggak mau lah. Pertama itu emang dari pemasaran. Pas ketika kita mau nih, pas mau udah keluar rumah, pas mau nawarin kan malu. Itu makanya harus ada keberanian teh. Duh, malu gitu. Nah, akhirnya kan diam. Nah, akhirnya diberanikan. Pas pertama ngejual langsung ditolak. Aduh, makasih enggak. Langsung kan down kan. Aduh. Diam, ke rumah teman. Pas ke rumah teman diborong. Akhirnya wah enak katanya, diborong. Nah, di situ semangat lagi. Nah, pulang lagi bawa yang banyak gitu, bawa yang banyak. Nah, di situ jadi ada penolakan, ada yang beli, ada yang enggak. Nah, di situ emang tantangan juga gitu. Gitu. Berarti udah 9 bulan. Sekarang Kang, kalau berbicara omset nih, jangan nggak usah angka lah. Ya. Sekarang dalam satu hari Ya. bisa ngabisin berapa kilo? Satu hari itu ada 60 sampai 40 sampai 70 kilo sehari. Habis itu tuh. Habis. Itu diambil yang sama yang 12 orang apa Yang emang sama yang 12 orang, ada yang pesen juga di warung-warung gitu. Nah, jadi warung itu 2 hari sekali habisnya. 2 hari sekali udah habis. Udah habis. Emang enak sih Kang ini. Pak Oci, harga berapa tadi untuk harga jual ya? Modal harga jual aja. 7.500. Harga jual 7.500. Jadi kalau yang mau ke sini harga reseller ya, harga lebih murah lagi. Jadi kalau yang teman-teman misalkan mau coba usaha opak Oci, alamatnya di mana nih Kang? Di Jalan Ciguruik, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Ya. RT-nya? RT 6 RW 4. Pokoknya mah kalau udah ke daerah Ciguruik di ojek pasti pada tahu lah. Tanyain aja mau ketemu Kang Dadang Cobra, udah pasti dianterin. Ya, pasti dianterin. Nomor HP sebutin aja. Ya, nomor HP ada di situ. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berapa nomor HP-nya? 081. Oh, ini ada nih. Ya. 0812 2163 1154. Ya. Jadi buat teman-teman, buat para semua yang nonton video ini, siapa tahu mau jadi resellernya Opak Oci, nah bisa kontak di nomor tadi atau bisa langsung datang ke sini. Bisa beli kiloan, bisa beli perbungkusan ya, gini udah bisa. jadi. Kalau yang kiloan itu yang udah digoreng apa yang masih udah mentah? Digoreng ada, yang masih mentah juga ada. Jadi kan ini pusat ya, pusat. Jadi kumplit, ada yang mau udah matang dan masih mentah juga ada gitu. Mau diolah lagi di rumah bisa gitu. Jadi Kang, pesan-pesan dari Akang buat teman-teman di sana yang masih bingung mau usaha apa, yang masih di jalan atau yang masih sekarang ngeluh. Yeah. Nah nih corona nih pesan nanti kebetulan. Efek corona omset menurun nggak ini? Untuk penjualan? Emang sih agak menurun gitu. Menurun. Cuman kalau kita terpengaruh dengan corona, ya kapan mau makannya gitu. Tapi menjaga jarak harus gitu. Tapi kan penghasilan juga harus. Beda dengan secara online ya, gitu, harus terus berjualan aja gitu. Berarti kan masih, biarpun sekarang himbauan pemerintah harus diam di rumah, bukan berarti diam. Iya. Masih bisa
melakukan Ya, kegiatan. harus bisa Yang melakukan penting kegiatan. sih kan himbauan pemerintah jangan ngumpul, Ya, jangan jangan ngumpul. berkerumun, Ya, betul. jangan jalan-jalan atau main dulu kan. Kalau cuma Ya. dari sini nganterin barang ke rumah itu masih aman, tetap pakai masker. Sekarang saya nggak pakai masker karena di dalam rumah, dan kebetulan tadi juga saya masuk udah cuci tangan, desinfektan, hand sanitizer, nggak pakai desinfektan, cuma sabun pakai cuci tangan pakai sabun udah masuk. Kita juga di sini nggak berkumpul. Orang rumahnya dari Kang Dadang, istrinya, anaknya ada di belakang, saya sama Kang Dadang Kobranya di ruang tamu. Cuma ada kameramen 1 orang. Udah, kameramen juga di luar sana jauh. Jadi kita tetap biarpun sekarang liputan, bukan berarti kita tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah. Cuman ya kita membuat, ya itu tadi harus membuat sesuatu. Kebetulan kadang menarik ceritanya nih. Masa kita yang ibaratnya nggak pernah melakukan hal aneh tapi masih kena gengsi, bisa dicontoh dari beliau ini dulu malang melintang dunia hitam. Masih gampang anak ini kan ya, masih gampang anak SMA atau keluaran SMA berjualan atau dagang atau kerja, dibandingkan dari dulunya pernah punya masa lalu yang kelam untuk bangkit itu bukan bangkit lah, pindah gitu kan ya. Iya. Itu tuh pasti sangat susah. Buktinya tadi Kang Dadang aja sampai saya benar-benar terharu dari kisahnya Kang Dadang ini, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua juga. Pesannya Kang buat teman-teman di sana. Ya, buat teman-teman saudara-saudaraku yang masih di zona hitam gitu ya, yang masih di zona hitam, pastilah kalian juga pengen gitu bangkit dari zona hitam itu, cuman masih bingung atau masih kemana nih arahnya gitu. Kalau yang saya titip, kalau pengen ada kemajuan gitu untuk diri, utamanya untuk diri sendiri, orang tua atau keluarga atau anak, harus ada kemauan, keberanian, dan kesanggupan itu. Jadi keberanian dalam untuk kebaikan gitu, Betul. untuk usaha gitu, bukan keberanian dari kesalahan gitu. Mendingan elehan lah gitu, Ya. tinu zona salah mah gitu, mendingan eleh gitu lah. Sing berani, kalau misalkan ada yang bingung dengan usaha, bolehlah datang ke sini, kita sharing Ya, gitu, kita untuk ngobrol-ngobrol. untuk saudara-saudara yang masih di zona itu gitu, ya mudah-mudahan ya bisa bermanfaat lah, Amin. komplit gitu, mau usaha apa ada gitulah. Insya Allah, mudah-mudahan. selama silaturahmi juga kan bertemu tuh Ya. memanjangkan silaturahmi, Ya. menjaga hubungan silaturahmi itu kan Betul. memanjangkan rezeki juga. Betul. Bukan rezekinya dari segala macam lah, buah dari ide jualan segala macam. Jadi segitu dulu teman-teman. Jangan lupa tonton videonya, share juga, subscribe juga, like juga. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa bikin lagi video-video inspiratif. Dan terima kasih buat Kang Dadang Kobra. Sama-sama. Hatur nuhun. Punten nih ngaganggu. Serius, Yang mau sama-sama. keripik tadi alamatnya udah ada di sini ya. Jangan lupa untuk sekali lagi jangan lupa subscribe-nya yang ikhlas. Kalau yang enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.